Pak, Pak, mau tanya saya, kalau masuk dari dikuras ini biar apa Pak? Dikuras bensinnya. Nggak bisa jalan. Ya kan udah ditilang gitu. Dikuras bensinnya biar nggak bisa jalan. Jadi ini dikuras dulu cuy. Bensinnya. Dikuras bensinnya biar gak bisa jalan katanya, tapi tetap ditilang cuy. Guys, selamat datang di negeri Konoha guys. Ada peraturan baru nih guys dari oknum orang coklat. Kalau kalian ditilang, selain kalian harus bayar ngemel pakai duit, ya kan, kalian juga harus bayar pakai bensin juga guys. Kalau kata mah ya jakat mah kita pakai beras ya. Kalau ke polisi mah kita bayar jakat ya pakai bensin. Begitu guys. Pokoknya sekarang peraturannya aneh-aneh dan lucu-lucu. Pokoknya kalian siap-siap aja kalau kemana-mana bawa bensinnya agak banyakan guys. Karena selain ditilang pakai duit, kalian juga harus pakai bensin guys. Dobol. Aduh, ada lagi. Padahal kemarin baru baikan masalah pajak. Sekarang mulai lagi. Aduh, suka nyari yang aneh-aneh. Ayolah, ini 2025. Mau sampai kapan ngelakuin tindakan-tindakan yang aneh-aneh gitu? Udah ditilang, bensin orang dikuras. Kan udah ada jatahnya kalau motor dinas sama mobil dinas, jatah bensinnya ada. Emang kurang. Ini kalau sampai nanti viral, ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Tapi pada saat penindakan gayanya itu loh, yang seperti seolah-olah tuh masyarakat tuh nggak berdaya. Ntar giliran dilawan, diviralin aja, heboh, marah-marah. Ayolah, mau sampai kapan? Harus berubah Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Gubernur, ya yang terkait lah, pokoknya tolong dibantu Pak. Masyarakat udah gerah Pak. Bukan saya doang, coba tanya seluruh masyarakat sama polisi tuh gimana. Sebenarnya kami tuh hormat sama mereka, cuma kadang tindakan mereka yang aneh-aneh yang kayak gitu tuh bikin kontroversi. Ya kalau kami salah, kami mengakui, kami juga ditilang nggak masalah, karena kami memang salah. Tapi hal yang seperti tadi bensin orang dikuras gitu tuh maksudnya buat apa? Jawabannya enak, biar nggak bisa jalan. Lah, dikira pakai bensin belida, pakai daun kali. Tolong ya Pak. Habis lebaran, duit habis, cari lagi, nilang lagi. Oke. Jengkenya ditilang, alhamdulillah minyaknya dikuras. Kenapa nggak yang punya motor itu nggak digantung aja itu, digantung di tiang listrik atau diikat aja di tiang listrik tuh ya, lebih pas kayaknya. Kepalengan, suruh aja polisi itu yang punya motor itu diikat di tiang listrik itu kepalangan. Kalau kayak gitu, kenapa lah? Ini kayak yang dibilangin mengayomi masyarakat. STNK ditilang, motor minyaknya dikurasin. Jadi orang mau dorong, entah orang ada keperluan penting ke jalan segala macam, ke kuliah segala macam. Ih, jijik kali aku di polisi, sumpah demi Allah. Motornya ditilang, terus bensinnya dikuras oleh oknum polisi tersebut. Mungkin kalau motor itu barang curian, kita bisa pahami ya kan. Tapi ini kan bukan barang curian ya kan. Kok bisa bensinnya sampai dikuras ya kan? Kau punya otak nggak? Hah? Biadab kali kau. Pak, Bapak jadi orang ini amat sih Pak. Motor bensinnya diambilin yang kejam Pak. Jadi Pak polisi banyak doanya Pak. Kalau orang nggak kejam mah berkah selamat di jalan, berkah selamat di mana-mana. Kalau baik mah Pak, mau manusia, sama-sama manusia, jangan kebanget-bangetan amat Pak. Itu terlalu kejam Bapak. Sama-sama manusia Pak, bensin orang jangan dikeringin begitu. Mau diapakan Pak itu bensin, mau dijualin? Jangan begitu Pak. Lagi mana sih ini Pak pelaturannya?
Peraturannya begini-gini amat sih. Sekarang negara bikin ancur-ancuran. Begitu mau aja susah orang kecil, Pak. Bapak enak punya gaji, orang-orang nggak punya gaji, Pak. Bagaimana sih, Pak? Masya Allah, Pak. Bapak juga, Pak, kalau yang nggak kejam selamat, Pak. Selamat di perjalanan, selamat di rumah, selamat di mana-mana ada, Pak. Berkah, Pak, hidupnya. Jangan terlalu kejam, Bapak polisi. Izin berkomentar ya Bang, tapi sebelum berkomentar, saya minta izin juga untuk men-state video Abang ini. Karena di sini saya melihat sangat menarik nih. Ada seorang pengguna kendaraan bermotor ditilang oleh polisi lalu lintas, akan tetapi pada saat ditilang dia dikuras juga isi BBM-nya. Nah ini menjadi satu tanda tanya besar, menjadi kontroversi, menuai berbagai komentar dari masyarakat netizen. Sehingga timbul tanda tanya besar, apakah boleh seorang polisi lalu lintas pada saat menilang menguras isi BBM kendaraan yang ditilang tersebut? Nah, di sini ada dua versi yang bisa kita komentarin. Pertama, dari sisi polisi lalu lintasnya, dan kedua dari sisi pengguna kendaraan tersebut yang kena tilang tersebut. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas dari sisi polisi lalu lintasnya dulu. Di sini polisi lalu lintas dalam mengembankan tugasnya tentu mereka memiliki kewenangan dan itu diatur oleh undang-undang yang berlaku. Ada undang-undangnya, seperti menertibkan lalu lintas, memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, dan menindak pelanggaran lalu lintas. Dan itu sudah menjadi kewajibannya polisi lalu lintas. Akan tetapi, tindakan mengosongkan atau menguras BBM kepada kendaraan bermotor yang sedang ditilang, itu ada berbagai macam pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan diskresi. Sementara tindakan diskresi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi tertentu. Nah, pertanyaannya apakah ada di sana potensi yang bisa atau istilahnya yang boleh, apakah ada potensi yang sehingga polisi itu boleh melakukan tindakan diskresi? Pertanyaan itu. Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Nah, kita bahas lagi ke masalah yang kedua, si pemilik kendaraan bermotor ini yang kena tilang. Nah, pengguna kendaraan bermotor itu mereka juga memiliki kerangka undang-undang juga. Jadi ada undang-undangnya yang mengatur mereka gitu ya, dalam menggunakan atau dalam berlalu lintas gitu ya. Yang kalau tidak salah itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan itu mereka diatur dalam hal itu. Jadi ketika mereka melanggar aturan lalu lintas dan mereka harus dikenakan sesuai dengan undang-undang itu. Jangan dilakukan di luar undang-undang itu. Jadi tindakan diskresi ini di luar aturan yang seharusnya yang sudah di aturan pokoknya gitu. Jadi boleh sebenarnya polisi itu melakukan tindakan diskresi. Akan tetapi adakah syarat-syarat yang istilahnya memenuhi untuk mengambil keputusan tindakan diskresi, ya semisal mengosongkan BBM itu. Nah, apabila ternyata di sana tidak ada syarat-syarat atau tidak ada potensi untuk bisa dilakukan tindakan diskresi, maka polisi ini bisa dikenakan sanksi pelanggaran kode etik. Bahkan yang paling berat mungkin bisa dikenakan sanksi pidana karena mengambil hak milik orang lain, karena bensin itu kan satu kesatuan dengan kendaraan, ya, kendaraan yang ditilang dan itu ada pemiliknya. Mengambil hak milik orang lain itu adalah tindakan melanggar hukum dan itu tindakan pidana, boleh dikenakan sanksi pidana, gitu ya. Tapi akan tetapi apabila di sana ternyata ada potensi yang memang ternyata ada gitu, yang memungkinkan untuk polisi tersebut melakukan tindakan diskresi, dan itu sah saja. Itu menurut saya ya. Terima kasih.